Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wahyu Noftiani dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 30. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik perusahaan jasa. Materi yang pertama yaitu jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup adalah pencatatan pemindahan saldo akun-akun pendapatan dan beban yang merupakan akun nominal atau sementara seperti ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi dan pemindahan saldo ke akun pref ke akun modal. Tujuan jurnal penutup adalah mengatur ulang saldo akun sementara pada buku besar menjadi nol. Yang selanjutnya adalah pengertian akun sementara. Akun sementara adalah akun-akun yang mencatat transaksi akuntansi pada periode tertentu. Contoh, pendapatan perusahaan sebesar 50 juta pada tahun 2020. Pendapatan 50 juta ini tidak bisa diakui sebagai pendapatan perusahaan di tahun 2021. Yang kedua adalah pengertian akun permanen. Akun permanen adalah akun yang mencatat transaksi akuntansi hingga periode akuntansi selanjutnya. Akun permanen diletakkan di neraca. Contohnya, harta dan kewajiban. Harta perusahaan senilai 100 juta akan tetap sama nilainya sampai periode akuntansi berikutnya. Begitupun kewajiban. Berapapun nilainya di periode akuntansi selanjutnya akan tetap menjadi kewajiban yang harus dilunasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dan beban. Yang kedua, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Yang ketiga, menghitung modal akhir periode. Yang selanjutnya adalah akun perkiraan yang ditutup dalam jurnal penutup. Yang pertama, akun pendapatan. Yang kedua, akun beban. Yang ketiga, akun ikhtisar laba atau rugi atau saldo laba rugi. Dan yang terakhir, akun pref. Cara membuat jurnal penutup. Yang pertama, akun pendapatan yang ada pada laporan laba rugi dicatat di debit dan mengkredit ikhtisar laba atau rugi dengan jumlah yang terdapat di akun pendapatan. Yang kedua, akun biaya-biaya dikredit dengan jumlah masing-masing yang terdapat di laporan laba atau rugi dan mendebit ikhtisar laba rugi sebesar total biaya. Yang ketiga, perkiraan pref dengan jumlah yang terdapat di kolom neraca dikredit dan mendebit akun modal dengan jumlah yang sama. Yang keempat, jika perusahaan memperoleh laba, jurnal yang dibuat adalah jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi didebit dan mengkredit akun modal dengan jumlah yang sama. Begitupun sebaliknya jika perusahaan mengalami rugi. Berikut akan saya berikan contoh jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan. Materi selanjutnya adalah jurnal pembalik perusahaan jasa. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu pada awal periode akuntansi. Tetapi tidak semua jurnal penyesuaian dibuatkan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dibuat dengan tujuan menghindari kesalahan pencatatan pada awal periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya adalah akun-akun yang perlu dibuat jurnal pembalik. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian atau AJP atas beban yang masih harus dibayar atau utang akrual atau beban akrual. Contohnya, beban upah yang masih harus dibayar atau utang upah, dan beban bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga. Yang kedua adalah AJP atas pendapatan yang masih harus diterima atau piutang akrual atau pendapatan akrual. Contohnya, pendapatan bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga. Yang ketiga, AJP atas biaya bayar muka yang mulanya dicatat sebagai beban bukan sebagai aktiva. Contohnya, biaya asuransi dibayar muka yang mulanya dicatat sebagai beban asuransi, biaya iklan dibayar muka yang mulanya dicatat sebagai beban iklan, dan biaya sewa dibayar muka yang mulanya dicatat sebagai beban sewa.
Lalu yang selanjutnya adalah AJP atas pendapat diterima di muka yang mulanya dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan sebagai utang. Contohnya, pendapatan sewa diterima di muka yang mulanya dicatat sebagai pendapatan sewa. Berikut akan saya berikan contoh transaksi jurnal pembalik beban dibayar muka. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi, dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar muka atau menjadi harta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.